Build up dilakukan Barcelona. Pedri berhasil berkali-kali mengikat foul untuk keluar dari koridornya sehingga memunculkan ruang, dan itu yang dieksploitasi terus-menerus oleh pemain Barca. Ya, Barcelona melakukan super comeback mengalahkan Atletico Madrid dengan skor akhir 2-4 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku gak perlu bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita menuju ke papan taktik. Di atas kertas, Atletico gunakan pola 1-4-4-2, sedangkan Barcelona di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Di pertandingan ini sejak awal Barcelona mendominasi dan membuat jelas bagaimana struktur yang dimainkan oleh Atletico Madrid. Pertama, pada sesi build up yang dilakukan Barcelona, bola dikuasai Chesney, Koundé akan spread out, Balde akan spread out, Cubarsí, Inigo Martinez, membuat Atletico Madrid akan meninggalkan satu pemain saja di sektor depan, Griezmann. Sedangkan posisi Alvarez ini akan berdampingan dengan Rodrigo de Paul. Nah, di sayap kanan, Simeone, sayap kiri, Lino. Sebagai holding yang dimiliki oleh Atletico dimainkan oleh Barrios. Dan 4 pemain belakang Atletico pun akan naik perlahan-lahan. Jadi struktur tanpa bola yang dimiliki oleh Atletico Madrid pada fase mereka melakukan penekanan build up dari Barca, yaitu 4-1-4-1. Nah, posisi dari Rafinha akan di sini, Dani Olmo akan berada di sini, Casado, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal. Nah, bagi sektor tengah Barcelona yang diisi oleh Dani Olmo, Pedri, Casado coba ditandai secara jelas oleh pemain-pemain dari Atletico Madrid. Itulah gunanya mengapa ATM gunakan pola 4-1-4-1, sehingga sektor tengah dari Barcelona ada 3 pemain bisa disamai jumlahnya oleh 3 pemain dari Atletico Madrid. Ketika sulit untuk mendapatkan bola, Casado, Pedri, Dani Olmo karena ditandai, butuh pemain Barca untuk melakukan invite pressing, menarik pemain dari Atletico Madrid semakin tinggi, dari Chesney ke Cubarsí, Casado pun pelan-pelan naik ataupun mendekat ke posisi Cubarsí. Pedri pun melakukan hal serupa sehingga mengikat lagi De Paul, Alvarez. Nah, ketika situasi ini dilakukan oleh 3 pemain Barcelona, maka pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Lewandowski selanjutnya dan Rafinha akan mendapatkan ruang, dan itulah opsi yang dilakukan oleh pemain Barcelona. Dari posisi Cubarsí misalnya memberikan bola ke Lamine Yamal ataupun Lewandowski. Nah, selanjutnya dari 4-1-4-1 ketika tekanan semakin tinggi dilakukan oleh Barcelona, Atletico Madrid pun menggunakan shape 4-4-2. Norman akan di sini, Lenglet akan di sini, Reinaldo, Llorente, double pivot dari ATM ada Barrios dan De Paul, Simeone sebagai sayap kanan, Lino akan berada di sayap kiri, Alvarez dan Griezmann di posisi depan. Nah, Rafinha di false winger, Balde akan naik, Lewandowski, Lamine Yamal, Koundé, Cubarsí, Pedri akan naik, Dani Olmo juga akan naik, Casado juga akan naik. Nah, di belakang menyisakan Cubarsí dan Inigo Martinez, kawan-kawan. Oke. Nah, pertama, pattern yang dimainkan oleh Atletico Madrid bagaimana menjaga sisi kelebaran sebelah kiri yang dimiliki oleh Barca dengan Simeone sering melakukan track back. Nah, di sini posisinya. Jadi seolah-olah ATM pun di beberapa momen seperti menggunakan 5 back. Nah, kemudian posisi dari Pedri ini sangat amat krusial. Kenapa? Karena De Paul ditugaskan untuk menandai terus-menerus Pedri. Ketika tanpa bola ataupun dengan bola dimiliki Pedri, awareness defensif yang dimiliki oleh De Paul akan terus-menerus fokus ke Pedri. Sehingga ketika foul ke-trigger ke posisi Pedri akan memunculkan ruang di jarak antar lini ataupun di koridor yang dimiliki oleh De Paul, dan disitulah dimanfaatkan oleh pemain Barcelona lewat Dani Olmo, lewat Lewandowski, lewat Rafinha, bergantian dieksekusi. Ini sesi build up yang dilakukan Barcelona ketika tanpa bola. ATM gunakan shape 4-1-4-1. Jelas 3 pemain tengah ATM menandai 3 pemain tengah dari Barca, Pedri, Casado, Olmo. Jadi pemain belakang dari Barcelona penting itu untuk menarik terlebih dahulu pemain dari ATM untuk lebih renggang agar mendapatkan ruang
pemain-pemain tengah dari Barcelona. Nah, peran itu dimainkan dengan sangat apik oleh Inigo Martinez. Nah, di sini Inigo Martinez melakukan trap bola terlebih dahulu sembari mendapatkan space pemain tengah yaitu Pedri secara spesifik di momen ini. Kemudian di sini saat tanpa bola dan penekanan semakin tinggi dilakukan oleh Barca, shape yang dimainkan oleh Atletico Madrid menjadi 4-4-2 dan sayap kanan yang dimiliki oleh ATM Simeone perlahan-lahan jika terus semakin dalam penekanan dari Barcelona, ia pun akan membantu 4 pemain belakang dari ATM. Pada edisi ini bisa kita perhatikan bagaimana foul kawan-kawan coba diikat oleh Pedri. Nah, foul keluar dari koridornya sehingga muncul itu ruang yang dimanfaatkan oleh Barca di sisi seperti Rafinha, Lewandowski, dan itu akan bisa kita lihat sepanjang pembahasan video analisis taktik ini, termasuk gol-gol yang dialami oleh Barcelona. Ada keterlibatan gerakan baik dengan bola dari Pedri ataupun tanpa bola. Di sini lagi bagaimana peran dari Paul secara defensif memperhatikan gerakan dari Pedri sehingga foul tidak merapatkan dirinya dengan pemain-pemain Atletico lain. Nah, ketika foul tidak merapatkan dirinya dengan pemain Atletico yang lain, maka memunculkan ruang bagi sektor tengah yang dimiliki oleh Atletico. Di sini Lamine Yamal melakukan gocek-gocek. Kita perhatikan, yap, Dani Olmo mendapatkan space. Foul posisinya lebar dengan Barrios. Karena apa? Karena posisi foul, fokus defensifnya ke Pedri. Dani Olmo mendapatkan space, tektokan terjadi dan terciptalah sebuah peluang. Dengan cara demikian kawan-kawan, Barcelona banyak menciptakan peluang dan hampir bahkan menciptakan gol. Tapi di pertandingan ini Barcelona tidak berhasil memanfaatkan apa yang sudah baik tersebut. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, ATM kan kejam main sepak bolanya, nggak perlu banyak-banyak peluang, nggak perlu banyak-banyak build up kawan-kawan, bisa ujungnya mereka menciptakan sebuah malapetaka. Kembali pengulangan coba dilakukan oleh Barcelona saat tanpa bola. Atletico Madrid gunakan shape 4-1-4-1. Sektor tengah dari Barca jelas lagi ditandai oleh 3 pemain dari Atletico Madrid. Nah, pemain Barcelona di momen ini akan delay possession. Untuk apa? Untuk menarik pemain-pemain dari ATM agar keluar, sembari juga menunggu gerakan yang dilakukan oleh pemain Barcelona. Secara spesifik Pedri lagi mengikat yang namanya Rodrigo de Paul. Tanpa bola dimainkan oleh Pedri. Dan akhirnya apa imbasnya? Sektor tengah yang dimiliki oleh ATM muncul ruang. Secara spesifik ruang didapatkan oleh Casado ataupun pemain depan yang dimiliki oleh Barcelona seperti yang kita ulas di papan taktikal awal tadi. Di sini lagi bagaimana Pedri menyeret Rodrigo de Paul keluar dari areanya sehingga 4-4-2 yang dimainkan oleh ATM pada saat medium block kawan-kawan tidak secara prima untuk terjadi, dan di situ dimanfaatkan oleh Dani Olmo. Tektokan tercipta dan direpetisi. Di sini ada momen lambannya proses transisi negatif yang dimainkan oleh Atletico Madrid. Foul lambat turun membuat Pedri mendapatkan space tanpa ada gangguan dan terciptalah lagi peluang lewat apa yang dilakukan Pedri, tetapi tidak secara klinis dimanfaatkan oleh Barcelona. Lalu kalau kita bicara Atletico Madrid, salah satu titik yang gemar mereka manfaatkan pada fase penyerangan yaitu posisi Koundé. Ini bukan kali pertama kita membahas Koundé jadi titik tumpuan serangan dilakukan oleh lawan. Kemarin pada saat menghadapi Benfica, Koundé juga menjadi titik tumpuan. Kita ulas dulu. Nah, di sini overload berkali-kali diciptakan oleh pemain ATM. Lino, pemain sayap kiri yang dimiliki oleh ATM, cenderung dia masuk ke dalam di koridor half space. Reinaldo yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri yang dimiliki oleh ATM. Koundé menghadapi 2 pemain tentu sulit bagi Koundé dan terciptalah sebuah kebocoran bagi lini pertahanan. Dan Lamine Yamal, kita sepakat kawan-kawan, secara profiling ia tidak memiliki kemampuan defensif yang cukup kuat. Itu pun cukup beralasan pada akhirnya. Kenapa? Lawan-lawan sering beberapa waktu terakhir memanfaatkan sisi Koundé karena akan lebih cenderung Koundé itu berhadapan dengan banyak pemain tanpa supporting yang begitu ekspresif dari Lamine Yamal. Nah, ini edisi lainnya ketika serangan dilakukan oleh ATM terjadi 2 versus 1. Koundé menghadapi Lino dan Reinaldo, dan pemain ATM berhasil menciptakan sesuatu yang berimpact terhadap lini pertahanan dimiliki oleh
Barca. Dan selanjutnya proses gol yang dimiliki oleh ATM. Nah, terjadi dengan inisiasi serupa. Overload diciptakan oleh pemain ATM di sektor Koundé 2 versus 1. Reinaldo menjaga sisi kelebaran, Lino masuk di koridor half space, membuat Koundé pun kesulitan. Dan Lamine Yamal sekali lagi secara defensif ia tidak memiliki profiling yang cukup utuh ataupun cukup kuat. Dan lewat skematisasi tersebut Atletico Madrid ujungnya berhasil menciptakan sebuah gol. Nah, beberapa waktu yang lalu kawan-kawan, aku membaca artikel yang dikeluarkan oleh Sports Dairo bla 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 yang ada di Spanyol, bahwasanya Barcelona ataupun Hansi Flick memiliki niatan jelas ingin mencari pemain tambahan di posisi dari Koundé. Aku bukan katakan Koundé jelek ya kawan-kawan, tetapi jika Koundé terus-menerus diperas energinya dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh ATM, lama-kelamaan Koundé pun akan secara stamina fisik akan melemah, dan itu ya akan merugikan dari Barcelona. Dengan Koundé digantikan dimasukkan Araujo, itu pembacaan yang sangat amat baik aku rasa kawan-kawan, untuk menambahkan energi dikala Lamine Yamal sekali lagi tidak begitu support terhadap defensif yang dimiliki oleh sektor fullback kanan dari Barcelona kawan-kawan. Lalu setelah Barca tertinggal 1-0, secara prinsipal permainan Barcelona di awal-awal babak kedua kembali memanfaatkan posisi dari Rodrigo de Paul. Nah, di sini Pedri berhasil menyeret, mengikat perhatian dari Paul sehingga Paul tidak berada di sisinya, di koridornya, membuat muncul ruang bagi Rafinha. Yap, Pedri memberikan bola ke Rafinha. Terciptalah sebuah eskalasi terhadap nilai attacking yang dimiliki oleh Barcelona. Lalu sebelum proses gol kedua yang dimiliki oleh Atletico Madrid, Barca melakukan perubahan. Secara spesifik memasukkan Ferran Torres, mengeluarkan Dani Olmo. Dan secara positioning terjadilah dinamika. Rafinha bukan lagi berada di sebelah kiri, sayap kiri, tetapi dia sudah dipindahkan beririsan dekat dengan Lamine Yamal. Yang mengisi posisi sayap kiri ada Ferran Torres. Lalu sebagai holding dimainkan Eric Garcia. Dan di situ Eric Garcia bertopangan dengan Pedri. Secara grafis seperti ini fase build up yang dilakukan oleh Barcelona. Di depan Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres, Pedri, Rafinha beririsan posisinya sebagai holding ada Eric Garcia. Nah, secara skematisasi struktural kawan-kawan, ketika dimasukkan Ferran Torres dan Eric Garcia, shape sebelum perubahan dinamika terjadi di atas lapangan bagi Barcelona, shape pola dari Barcelona itu 4-2-4. Nah, ketika sudah berkembang spread out, maka terjadilah dinamika. Misalnya Pedri dekat dia dengan posisi pemain depan, ataupun Rafinha lebih luas permainannya di posisi yang beririsan dekat dengan Lamine Yamal. Dan ini proses gol yang didapat oleh Atletico Madrid lewat counter attack. Awalnya Pedri melakukan sebuah upaya memberikan umpan. Umpan tersebut diblok oleh tangan foul yang harusnya itu handball hitung-hitungannya, tetapi wasit melihat dulu situasinya, play on, dilanjutkan terus. Dan di momen selanjutnya ada antisipasi yang dilakukan oleh pemain Atletico Madrid. Nah, ketika antisipasi itu dilakukan oleh pemain ATM, bola itu jatuh ke pemain Barca. Artinya bola baru lagi, siklus baru lagi. Bukan kita perhatikan siklus Pedri tadi. Oke, dan di sini Eric Garcia pemain Barca melakukan salah passing, salah umpan yang berhasil diamankan, diambil oleh pemain ATM. Jadi sekuensinya itu udah berbeda. Ya, memang handball didapatkan oleh Rodrigo de Paul, tetapi wasit melihat dulu situasi akhirnya, kemana bola itu. Nah, itulah dia istilahnya advantage. Nah, bola itu pas penyerangan dilakukan oleh Barca, clearance tidak optimal dilakukan oleh ATM, jatuh lagi bola tersebut ke pemain Barca. Artinya ada keuntungan bagi Barcelona untuk secara progresif melakukan serangan lagi. Nah, yang salah dalam tanda petik pemain Barca, Eric Garcia, kenapa tidak proper memberikan sebuah umpan. Case seperti ini kawan-kawan sudah banyak terjadi di Eropa. Sekuensinya sudah berbeda, situasinya sudah berbeda. Dan ya, transisi dilakukan oleh pemain Atletico Madrid. Kembali, sisi yang diincar oleh pemain Atletico Madrid itu di areal yang dimiliki oleh Koundé ataupun sebelah kanan dari pertahanan Barcelona. Dan ujungnya Sorloth bisa menciptakan sebuah gol. Setelah tertinggal 2-0, Barcelona pun tetap
fokus dengan inisiasi yang sudah benar dilakukan, menyeret foul lewat pergerakan Pedri, kemudian dilakukan permutasian posisi antara Ferran Torres dan Rafinha kawan-kawan, itu memberikan dampak. Ini contoh bagaimana proses build up yang dilakukan oleh Barcelona. Pedri lagi mengikat yang namanya Rodrigo de Paul. Inigo Martinez membantu attacking yang dilakukan oleh Barcelona. Nah, muncullah situasi overload 2 versus 1, Pedri, Inigo menghadapi Paul. Nah, tentu bagi Paul akan kesulitan untuk meredam apa yang dilakukan oleh Barcelona. Ketika overload diciptakan, maka akan kelabakanlah posisi dari Paul tanpa ada supporting dari rekan-rekannya. Nah, di sini bisa dilewati Inigo posisi foul dan dilakukan sebuah namanya early crossing. Nah, sebelumnya sudah dilakukan juga gangguan oleh foul tetapi tidak begitu cepat dan Lewandowski berhasil menciptakan gol. Dan kembali Inigo Martinez mengambil sebuah inisiasi untuk melakukan sebuah penyerangan. Dipindahkan bola tersebut ke posisi sayap kanan teman-teman. Ferran Torres pun sudah bergerak masuk ke tengah. Dan di sini artikulasi penting dari permutasian posisi yang dilakukan oleh Hansi Flick. Rafinha memiliki peran. Rafinha turun, kemudian Rafinha melakukan yang namanya early crossing. Paul pun secara positioning kan sudah mencoba awalnya mengantisipasi membaca gerakan Ferran. Tetapi karena tenaga yang tadi udah diperas kawan-kawan, pemain dari ATM Paul pun tidak proper, dan di samping memang ada gerakan yang sensasional dilakukan oleh Lewandowski untuk menarik perhatian dari pemain belakang ATM. Dan proses gol ketiga dari Barcelona ini pure skill individual dari posisi Pedri lagi memberikan ke Lamine Yamal dan eksekusi yang sangat amat gila. Dan proses gol keempat dari Barcelona ini berasal dari effort yang dilakukan oleh Rafinha untuk terus mengejar pemain Atletico Madrid sehingga melakukan sebuah kesalahan, dan Ferran Torres berhasil memanfaatkan situasi tersebut, terciptalah sebuah gol. Well done apa yang dilakukan oleh Barcelona sejak awal bersama Hansi Flick. Sebenarnya tatanannya sudah apik, tinggal eksekusi akhir-akhir dengan perubahan dilakukan oleh Hansi Flick akhirnya bisa lebih klinis, bisa lebih efektif, dan ATM posisi foul kawan-kawan terus-menerus diperas sehingga memunculkan lubang, dan lubangnya itu nyata. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.